Tadi saya menanggapi orang itu bahwa yang akan datang adalah Nabi Isa alaihissalam. Saya bilang, Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku datang untuk apa? Mendakwai kamu. Musa yang akan mendakwai kamu. Terkait dengan dia datang untuk yang kedua kalinya menghakimi, baca Yohanes 12. Yesus tidak menghakimi, tetapi yang menghakimi itu adalah Allah. Yesusnya diberikan kuasa untuk menghakimi sesuai dengan firman Allah yang datang kepada Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dukung semua ya. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 12 itu loh, bahwa apa yang menjadi cakupan penghakiman Yesus itu adalah firman yang pernah ia sampaikan, dan firman itu bukan dari dia. Jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Yesus sendiri yang mengatakan itu, bukan saya. Naik lagi ya, Dek. Naik lagi. Yesus pembela. Betul Bang Juma, Yesus pembela perkara. Nah itu dia. Mana adik itu tadi? Naik lagi sini, Dek. Oh, adikku yang cantik. Naik sini sayang. Naik sini. Jangan Ki marah-marah bosku. Gak usah nak marah-marah. Cerdas dia Bang Juma, cerdas dia. Dia kritis. Tapi dia ini apa? Lebih mengedepankan emosi. Coba sedikit agak bisa nahan diri gitu loh. Namanya darah muda. Iya, itulah. Kayak Bang Juma, ya Bang Juma juga tukang emosi. Lama. Oke Bang Juma, aku ada silakan. ini aja lah, santai aja lah ya. Itu saya akui bahwa Bapa di surga lah menjadi hakim. Yesus pembela perkara. Manusia lah yang terdakwa. Ya. Kali ini bukannya benar. Oke. Ada Bu Darni di bawah. Naik Kak. Biar ada temanku di sini. Gini Bang Juma, tadi Bang Juma bilang saya dengar tadi udah baca ya, ini dia. Udah baca Bible A sampai Z ya. Iya. Oke, kita santai aja lah ya. Silakan. Saya mau tanyakan, ada dua Bang Juma, ada dua. Apa? Yang pertama, ini yang sering di apa, yang paling berbeda dengan Islam. Kristen berbeda dengan Islam. Kapan ada bayi-bayi mati martir? Tadi ini konteksnya Bang Juma udah baca semua bilang ya. Kapan ada bayi-bayi mati martir di Bible? Kedua, mati martir itu mati tidak berdosa ya. Jadi kalau saya katakan bayi tidak berdosa tapi bayi ke neraka ada. Lalu si Hesti Sinaga emosi, Bu Karyana wanita terkejam di dunia. Dia bilang bayi-bayi ke neraka. Nah ini yang membedakan Bang Juma. Kapan ada bayi-bayi mati martir? Banyak loh, ribuan. Coba sebutkan di Bible di mana? Matius 2 salah satunya mungkin. Hah? Di Matius 2. Yang kedua, Silakan. yang kedua itulah PR. Yang kedua, apa arti di Kisah Para Rasul 10? Biar bisa di apa ya dari sekarang. Arti dari Kisah Para Rasul 10 ini kaitannya dengan bagaimana? Itu Bang Juma selalu bilang itu untuk Israel, untuk Bani Israel. Yesus turun untuk Bani Israel. Ya. Oke, itu ada kaitannya. Itu bocorannya ya, bocorannya. Jadi bukan hanya untuk Bani Israel. Boleh di Kisah Para Rasul 10, Bang Juma. Kalau memang Bang Juma sudah menguasai konteks, silakan. Mulai dari sekarang. Tek. Oke, silakan. Tapi ada satu hal sebelum saya menjawab, Ibu juga harus memperhatikan ucapan Yesusnya untuk murid-muridnya waspada kepada serigala yang datang menyamar domba. Itu juga harus Anda perhatikan itu. Jadi tidak semuanya yang nampak seperti domba itu adalah domba. Karena Yesus mengatakan hati-hati dengan serigala itu. Kan itu juga bagian daripada dakwah Yesus. Penginjilan Yesus adanya serigala, gitu kan ya. Kami Muslim nggak mungkin, Hindu nggak mungkin, Ya, Buddha bukan. nggak mungkin, ateis nggak mungkin. Ya.
Antikristus bukan di luar dari Kristen, di dalam Kristen. Nah, itu dia. Oke? Jadi mana bilang, kalian Islam itulah antikristus? Bukan, bukan saudara. Di dalam Kristus. Nih contoh ya, contoh. Ada kawanan kandang domba, kandang domba. Ya, ada pengkhianat di dalam kandang itu, bukan dari luar luar berkhianat ke dalam. Oke, nggak dari luar. Orang nggak mungkin berkhianat, bukan berkhianat namanya. Itu namanya musuh. Musuh dalam selimut adalah antikristus yang mengenal Kristus. Oke, kalau Islam tidak mengenal Kristus, yang mengenal Kristus adalah Kristen itu sendiri. Dialah antikristus. Oke, Ibu tadi menawarkan saya diskusi santai kan ya. Saudara Ya. Toko Chip ini dari Kristen. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya, Dari Kristen. Dari Kristen. Oke, baik. Oke. Ibu mengatakan bahwa kita diskusi santai. Ibu, kalau Kristus itu apa, Ibu? Apakah Kristus itu gelar untuk pencipta langit dan bumi, atau Kristus itu gelar kepada manusia ciptaan? Kristus itu yang diurapi. Nah, Ya. Tuhan Bukan atau sang sumber, bukan sang sumber, bukan. ya, maksud saya Tuhan atau manusia? Tuhan, Berarti sang sumber dong. bukan. Maksudnya apa ini? Yang diurapi yang Kristus ini, kita satukan pendapat dulu bahwa yang disebut Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Nah, Kristus ini apakah Tuhan atau ciptaan Tuhan? Bang Juma, aku yang bertanya kok aku ditanya lagi. Enggak, supaya saya jelaskan, biar saya paham, biar saya tahu arah apa yang harus saya jelaskan di sini. Kristus itu Tuhan atau Telah ciptaan lahir Tuhan? bagimu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Nah, kita sepakat dulu, Tuhan ini pencipta atau ciptaan? Kristus ini ciptaan atau pencipta, itu dulu. Ya, definisi Tuhan, ya kan? Atau Tuhan atau Tuan. Artinya yang kita ikuti, yang kita sembah, yang kita dengarkan, suri toladani. Iya kan, pencipta langit dan bumi adalah yang paling tertinggi kan, Bu Karyana? Ya kan ya? Enggak. Gini. Tuhan, Konsep apa ini? ada yang maha Tuhan, ada yang maha kuasa. Oh, sama dengan Bu Masa berarti. Enggak. Gua masa bilang semua yang di surga adalah Tuhan. Ya, nah sekarang Tuhan itu menurut Ibu ada berapa? Tuhan, Bapa Iya. dan Anak, 2 tahta. Ya, berarti Ibu kategori musyrik berarti. Bukan. Tapi Bang Juma, pertanyaanku mana? Nggak ada kaitannya, nggak nyambung. Musyrik berarti Ibu ini. Tuhan kok 2? Gimana sih? Jadi gini. Bukan. Gini. Apakah kalau Tuhan 1 jadi benar? Ya pasti. Itu ucapan Yesus tuh. Yesus sendiri mengatakan itu. Yesus sendiri mengatakan. Seluruh para nabi mengatakan itu. Yesusnya dalam Yohanes 17:3 mengenal engkau satu-satunya. Yang disebut satu-satunya itu nggak ada dua-duanya, nggak ada tiganya. Satu-satunya ya satu. Iya, yang mengatakan itu kan Yesus. Yesus Dan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada menuju sampai kepada Tuhan. Ya. Kepada yang satu-satunya itu. Yesus meninggikan Bapa di surga. Ya itu sudah berarti cuma satu-satunya Tuhan, yaitu yang ada di surga, yang ada di langit. Kepadaku, tapi dikatakan kepadaku diberi kuasa di surga dan di bumi. Nah, kalau dia Jadi diberi gini, kuasa seperti Bang Juma, ada yang memberi. Bang Juma gini, kalau tidak, balik lagi pertanyaanku, kalau anaknya tidak turun, dunia ini jadi apa, bumi ini? Tidak mengenal Bapa. Kata siapa? Orang-orang Yahudi sudah mengenal Tuhan mereka. Anda baca di Yeremia 31:34. Jangan lagi ada yang mengajar kepada saudaranya, kepada yang lain, kenalilah Tuhan, sebab mereka telah mengenal aku. Baik kecil maupun besar mereka telah mengenal aku. Makanya orang Yahudi itu mereka tidak membuat karikatur Tuhan, tidak mesti harus ada bentukan Tuhan, karena mereka sudah mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Ya sudah, kita mau apa? Masa kita mau bentuk jadi orang? Kitabnya mereka yang mengatakan kok 2 Samuel 7:22 bahwa Jadi pencipta tidak Bang serupa Juma, dengan apapun. Bang Juma mengakui Allah atau Bapa atau Sang Penguasa mengutus anaknya, bukan mengutus kayak ini ya, mengutus
mengutus manusia sempurna kepada orang berdosa, benar? Iya, mengutus para nabi kepada kaumnya masing-masing. Itu udah benar itu. Bukan, itu mengutus manusia dosa kepada manusia dosa. Kalau nabi itu manusia berdosa. Mati minyak. Nabi kok manusia berdosa? Gimana Makanya ciri? Bang Juma, bagi kalian nabi itu maksum. Bagi kami nabi itu tidak ada yang sempurna. Semua Kenapa Tuhan milih? Kenapa Tuhan salah pilih berarti Tuhan? Tuhan itu sudah memilih manusia-manusia yang bisa pegang amanahnya. beda. Dipilih untuk keselamatan jiwanya, bukan dipilih berarti dia suci. Itu Bang Juma, itu perbedaan kita ya. Oke, kita hargai perbedaan. Maksud saya tadi itu aja Bang Juma. Kalau Bang Juma mengakui Bapa mengutus manusia sempurna, ya, meninggalkan kemuliaannya, yaitu mengosongkan diri sehingga dia lahir ke bumi ini dengan manusia sempurna tanpa dosa. Tidak ada diutus Bapa di sorga manusia dosa ke manusia dosa. Tidak bisa manusia dosa menuntun orang berdosa. Paulus sendiri yang mengatakan Yesus itu berdosa. Kok jadi sekarang Yesus tidak berdosa, gimana sih? Di mana? Di mana buktinya? Buka. Di mana buktinya Yesus berdosa? Yohanes 5 nomor 12 kan sendiri, Paulus sendiri yang mengatakan. Sorry, Roma 5 Coba nomor bacakan 12. ayatnya Bang Juma. Saya penasaran Ya. itu seperti apa. Baca aja. Saya kan udah menunjukkan. Ya, silakan. Jangan sok paten. Bacakan ayatnya Bang Juma. Saya belum ukur Anda loh. Nggak apa-apa. Silakan Anda baca. Ayat mana tadi? Error juga ini. Tapi jangan lupa ya Silakan. pertanyaan itu tadi ya Bang Juma. Roma 5 Tadi. berapa? Roma 5:12. Yesus adalah orang yang berdosa. Kalian belajar di gereja, belajar di sekolah minggu, belajar di STT, belajar apa rupanya? Ini ya, kita baca ya. Roma 5 ayat 12. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan Adam. oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, kepada Bang Juma, Karyana, semua, karena semua orang. Semua orang. Yesus orang atau bukan? Gue tanya dulu kalian. Gue tanya dulu. Yesus orang atau bukan? Ini itu Ini yang judulnya di bawah ini. Adam Saudara dan tokoh. Kristus. Saudara tokoh, Yesus orang atau bukan? Yesus orang dalam tubuh manusia. Sudah selesai. Nah, udah gagal sudah. Dia sebagai orang yang suci gagal. Gagal-gagalnya di mana Bang Jum? Ya, boleh sekarang aja di mana? Tadi Anda sendiri yang membaca dalil, Anda sendiri yang menyebut Yesus orang. Paulus mengatakan seluruh orang sudah berdosa. Iya, betul. Anda ngingkar lagi. Komedi putar juga kan? Komedi putarnya di mana ini sekarang? Yesus itu berdosa atau tidak? Yesus tidak berdosa, manusia suci. Tadi Roma 5:12 yang masih hangat di bibirmu mutar-mutar, itu kau lupa dalam waktu sedetik. Saya bacakan ya. Sebab itu Ya, silakan, Gob. Sebab Nah. itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah Semua berdosa. orang. Ya, Semua orang. Yesus orang. Yesus orang. Roh Allah yang masuk ke dalam tubuh orang. Nah, sekarang sih. Yesus berdosa nggak menurut dalil itu? Seharusnya tidak berdosa, tetapi karena dia masuk Seharusnya ke kita, dia bilang matamu. Coba saya tanya Itu balik dia dong. Itu- Semua orang, kenapa kamu panas? Kau patahkan dulu itu argumennya Paulus. Bukan loh, Mamat, diam loh, tenang, sabar ya. Emosi dia, emosi. Emosi saya santai kok. Emosi. Jangan emosi ya Bang Juma ya. Jadi, Anda sudah membaca dalil, Yesus itu adalah orang berdosa menurut Paulus. Jangan kau ingkari, itu dalil. Jawabannya Bang Juma di Roma di bawah Roma 15. Bang Juma. Ada jawabannya. Jawabannya Ya, di Roma 5. silakan. Di Ya, Roma silakan. 5 ayat 15. Nih, saya Silakan, baca ya. silakan. Ini jawabannya. Iya. Tetapi karunia Elohim tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Elohim dan karunianya, besar, Yesus, yang dilimpahkannya atas semua orang, satu orang, yaitu dilimpahkan dosa itu kepada, yaitu Yesus Kristus. udah. Amin, terpuji Tuhan Yesus, dia menang.
Sudah jelas itu. Jadi bukan manusia dosa dia. Dosa kalian itu, Bang Juma, makanya dia dikorbankan Bang Juma. Dengarkan. Anda membaca dalil. Data 12-nya kemudian dosa menjalar ke seluruh manusia. Tetapi Tuhan memilih satu manusia untuk melimpahkan kemuliaan, yaitu Yesus. Ya. Iya kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah kemuliaan yang datang kepada Yesus itu adalah kemuliaan pemberian Tuhan. Baca Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan Yesus adalah kemuliaan dia berikan. Sedangkan dosa sudah menjalar dari Adam kepada seluruh umat manusia. Dalil, nggak bisa Anda pungkiri itu. Makanya ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu tidak memiliki dosa, sudah hapus itu nomor 12-nya, karena seluruh manusia itu memiliki dosa dari Adam alaihissalam. Itu data yang ada dalam kitab saudara. Adam alaihissalam itu di mana tertulisnya? Enggak ada. Adam alaihissalam itu enggak ada. Saya lihat di sini tertulis kayak gitu. Ya, saya menyebutnya penghargaan kepada manusia pertama karena saya adalah keturunannya. Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan Adam dan keturunan iblis. Ya. Siapa yang menghujat Adam berarti dia keturunan setan. Kamu marah Adam karena tidak saya ada. mengatakan Adam itu keselamatan atasnya. Kamu marah? Marah dong. Enggak Pasti marah dong. Enggak marah. Ah, kamu nggak marah? Enggak marah. Sekarang apakah Adam bersalah menurut Anda? Kalau menurut saya Adam tidak bersalah. Berarti nggak ada dosa waris ya? Dosa waris ada. Bersalah dong. Menyesal. Bukan menyesal ibu. Yesus turun untuk melakukan rekonsiliasi ya Anda ibu. bertobat. Anda bertobat. Adam nggak bertobat ibu. Dia nggak Dosa tetap bersalah. jalan. Dosa tetap jalan. Aduh, parah. Dosa tetap jalan, tapi Iya, dia dosa tetap bunyi. jalan. Kalau kamu bilang tidak bersalah, ngapain dosa tidak berjalan? Dosa tetap berjalan. Lalu datang Tuhan Yesus melakukan rekonsiliasinya supaya dosa tersebut dihapuskan. Dosa keturunan itu. Masalahnya Tidak ada dosa dihapus, diampuni. Ya, dan tiba-tiba datang si kawan yang dari Mekah itu mengamburkan isi Taurat. Itulah kejadian sebenarnya. Oke, saya mohon Bu Karyana izinkan saya mau uji orang ini. Saudara, hukum Taurat itu berlaku untuk siapa? Tanya dulu. Untuk manusia, Ya saya tahu, tapi manusia yang mana? seluruh manusia. Di mana dalilnya hukum Taurat untuk seluruh manusia? Dalil. Ayo. Dalil itu seperti apa? Kan itu hanya ada di agama kalian dalil. Di agama kalian nggak ada dalil. Oh, nggak ada dalil di agama kalian? Nggak ada. Jadi data-data yang ada di Bible itu bukan dalil. Bukan dalil. Ini ayat kami bilang bukan dalil. Dari mana Anda mengatakan itu ayat? Ada dasarnya? Tertulis. Ada dasarnya. Ada dasar. Ada Ah, tertulis. coba tunjukkan kata ayat di dalam Biblemu, silakan. Ayat mana yang diperlukan? Saya minta kata ayat di Biblemu, ada nggak? Ada. Ah, coba Tunjukkan dulu. Tertulis di mana? Alkitab Bang Jimo mana? Coba tunjukkan dulu. Mana Alkitab Bang Jimo? Ini murid Paulus kalau diajak diskusi ilmiah Alkitab Bang begini. Juma itu. Mana Alkitab Bang Jimo? Alkitab Tunjukkan Bang dulu. Juma perjanjian baru itu. Mana kata ayat? Kata ayat di Biblemu mana? Coba tunjukkan saya. Ah, Alkitab Bang Jimo mana? Tunjukkan dulu dong. Cari. Ada loh. Saya tidak akan Bilang di handphone. tunjukkan mana kata ayat di Biblemu. Di Yuk. handphone ada, di Alkitab ada. Tunjukkan. Di data nomor berapa itu? Ada kata ayat. Kamera belakang buat. Ajarin suaminya Bu. Suami ibu ini sudah gemeteran tapi dipaksakan so hebat. Jangan grogi ya Bang Juma. Yang grogi kamu, suaramu gemetaran tuh. Jangan sedih lah Bang Juma gitu aja Bang Juma. Bang Juma, Gemetaran, suaramu gemeteran loh. ada nggak Tuhan yang bisa bangkit dari kubur Bang Juma? Yang bisa bangkit dari kubur itu hantu, setan, suster ngesot, pocong dan seterusnya. Itu setahu saya. Dan murid-murid Yesus juga mengatakan bahwa yang Ya. bangkit dari kubur itu hantu. Cakep. Dalilnya jelas. Lukas 24 nomor 37, murid-murid Yesus menganggap yang keluar dari kubur itu hantu. Kan bisa dibaca ayat selanjutnya Bang Juma. Bukan tertulis Enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Si Muhammad Yesus bangkit nggak, membuktikan. Bang Juma? Muhammad bangkit nggak? Muhammad Yesus diracun, kan? membuktikan. Bangkit Yesus nggak dia? membuktikan. Kenapa Anda membandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhan Anda? Muhammad diracun sama Selevel. istri mudanya loh. Apakah selevel? Apakah selevel? Beda levelnya Tuhan Antara- kami lebih tinggi loh. Nah, terus kenapa Anda membandingkan Tuhan Anda dengan Nabi saya? Ya dibandingkan lah, biar jangan terlalu Kenapa jauh bisa? dari dosanya. Ya, kok bisa Anda membandingkan Tuhan Anda dengan seorang manusia? Levelnya rendah kali Tuhanmu. Jadi kenapa lah kalian mendoakan si Muhammad biar masuk surga? Berarti Muhammad di neraka dong. Allahu Akbar. Aduh, ya, Penghujat ya, ini, semoga penghujat. masuk surga lah Saya kita. minta dalil kata ayat di Biblemu mana? Kata ayat, ya nanti Iya. saya tunjukkan. Sekarang Gak sempat.
Sekarang Nggak sempat. kamu apa rupanya? Kamu Nggak apa? Gak sempat. Saya minta dalil ayat dalam kitabmu kan? Mungkin Ibu Karyani bisa mengucapkan ayatnya. Tunjukkan, Ibu Karyani. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada kata Inilah ayat pemuja di dalam batu hitam itu kitabnya. ternyata. Aduh. Nah, penghujat dia, penghujat. Fakta lo, ngapain lah cium-cium batu hitam? Coba saya tanya coba. Ngapain batu hitam cium-cium coba? Logika Kalau enggak? batu sakar, Logikanya di mana? Kalau batu sakar, kenapa kau sembah? Kenapa kau tuhankan Kenapa batu sakar? mutar-mutar? Logikanya di mana? Orang-orang terdahulu udah melakukan keliling di depan Habis mesbah. loh, devisa negara kita untuk Arab Saudi itu pikirkan itu loh. Arab itu Hati-hati kaya ngomong, negaranya loh. hati-hati ngomong. Kalau nggak ada dasarmu, jangan kau menghujat. Sekarang kalau saya katakan kepada saudara Kristen menyembah batu sakar, kan dalilnya ada. Kolose 2 Batu nomor sakar di mana 9. itu tertulis? Kolose 2 nomor 9. Kalau saya 29, bentar ya. Iya. Nah, mampus sudah kau. Ketawa kau katakan. Aduh, orang Padang Jangan ini kau memang menghujat. sabar loh, orang Padang ya, tenang ya. Sabar Jangan ya. kau menghujat, Bung. Tidak bagus. Ya, kalau berapa tadi bos? Dah hafal Bibelnya, dia nggak ngerti Bibel dia. Saya bukan penghafal Alkitab bos, saya Apalagi tahu, mengimaninya. hafal aja. Apalagi hafal aja tidak, apalagi tahu. Kalau saya 2 berapa tadi bos? Nomor 9. Nomor 9. Ya. Nggak ada Kolose 2 ayat 9. Kayak gitu kata-katanya. Kolose 2 ayat 9 itu isinya sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepemenuhan keilahian. Itu isinya. Nah, seluruh segala jasmania, seluruh kepenuhan. Ya. Jasmania, kau tahu jasmani? Tahu jasmani? Tahu. Termasuk biji sakarnya jasmaninya juga. Ya. Bagus. Kamu sudah sadar kalau selama ini kau menyembah batu sakar? Sudah sadar kau? Nggak ada tertulis. Sudah sadar? Nggak ada tertulis. Sudah sadar kau, Dek? Nggak ada Sadar tertulis. kau, Dek? Nggak ada Itu tertulis. kepenuhan keelohian itu. Dalilnya tuh. Sadar kau, Dek? Sadar? Oh, Mama, akhirnya sadar juga penyembah batu sakar ini. Oh, Mama. Nggak ada tertulis itu. Lah, segala jasmania, kepenuhan secara jasmania. Tentang apa tuh? Artinya mulia. Ya, mulia. Coba itu mulia. Kau sudah sadar kau? Hei, yang memuliakan batu sakar kau sembah, weh. Kau jangan menghina, kau jangan menghujat. Agamamu siap pasang badan. Jangan. Ya, siap. Nah, begitu dong. Nggak usah kau menghujat, santai aja. Jadi- Tugasmu tadi itu Ya. mencari data di kitabmu, ada nggak kata ayat? Kau kan mengatakan di kitabmu tidak ada dalil, yang ada ayat. Nah, saya tanya, mana kata ayat di kitabmu? Inilah. Ada nggak? Dalil juga nggak ada. Dalil juga nggak ada tulisannya di kitab kami. Ayat ada nggak? Ayat juga nggak ada. Nah, ya sudah. Lalu kau ingin mengatakan apa lagi di kitabmu itu? Allahu Akbar. Makanya deh, kalau ilmu masih minim, jangan Anda mencoba untuk untuk mengambil sebuah pengajaran sedangkan kamu sendiri nggak paham Bible. Nanti kau ditertawakan dan kau dimarahi sama orang-orang Kristen gitu loh. Masih lebih masuk akal Bible loh bang. Nggak ada urusan. Kau mau uji Bible? Kau mau uji Bible dengan Quran saya? Boleh? Boleh ya? Boleh. Oke. Kita uji ya. Ya silakan. Nah, oke. Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi oleh manusia. Oke. Bisa direvisi oleh manusia? Direvisi tidak bisa. Berarti ini bukan firman Tuhan ya? Bibelmu ini? Ada direvisi di situ. Hai, setiap saat ini Bibelmu direvisi. Itu memperbarui terjemahan loh bang Cuma. Nah, berarti ini bukan firman Tuhan kan? Firman Tuhan. Kenapa bisa direvisi? Supaya semua umat mengerti apa yang mau difirmankan. Berarti Tuhanmu nggak paham kalau ada orang yang tidak mengerti firman-Nya, maka dia harus dibutuhkan manusia untuk memperbaruinya, betul? Ya wajib. Ada original teksnya. Nggak mungkin kita Ya, original teks. contohnya lah kita buat bahasa Yahudi. Sementara dari negara orang nggak ngerti bahasa Yahudi buat Yang saya tanya ini, yang saya tanyakan ini kitab ini bahasa Indonesia. Apakah ini firman Tuhan? Betul. Kenapa dikoreksi? Supaya semuanya mengerti ya artinya. Berarti bukan firman Tuhan karena bisa dikoreksi. Tidak Dikoreksi semua firman terjemahannya. Tuhan. Dikoreksi terjemahannya loh Tidak bang semua Cuma. firman Tuhan. Udah dijawab sama Quran itu tuh. Ayo. Ya, firman Tuhan itu ya merah. Tapi firman Tuhan merujuk pada Tuhan.
Hancur. Semangat, semangat. Hancur. Jadi gini. Oke, Semua lanjut, merujuk Karina. kepada keilahian, semua merujuk kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau direvisi Bang Juma, ada original teksnya yang asli, manuskripnya. Jadi wajar kalau orang Batak mengartikan begini, orang Jawa mengartikan begini. Ya itu terjemahan seluruh dunia. Ketika LAI Oke. merevisi, ya wajar. Oke, baik. Oke, baik. Kita masuk ke original teksnya. Original teks kitab Lukas itu bahasa Yunani kan, Ibu? Yang komen tenang aja ya, jangan terlalu bising ya. Pertanyaanku nggak di ini. Santai aja yang komen ya. Oke. Pertanyaan Ibu tadi tentang kisah para Rasul 10 kan? Ya. Oke. Saja begini, Bu. Kisah para Rasul itu tidak diketahui tahun berapa ditulis. Itu adalah buku kedua dari Lukas. Buku pertamanya ditulis antara tahun 62 dan seterusnya. Ada yang mengatakan tahun 80-an. Bapak-bapak gereja mula-mula mengatakan tahun 60-an. Nah, di situ diterangkan di dalam KPR 2 di buku kedua dari catatan Lukas. Yang datang di sana itu kan cuma berupa suara. Udah cocok jadi pastor ini Bang Juma ini. Keren. Iya kan? Udah bisa dibaptis, Bang Juma. Cuman berupa suara yang mereka dengarkan. Sedangkan di tahun 30 sampai 33 Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Amin. Nah, yang datang di dalam KPR 10 itu siapa? Siapa? Iya, siapa? Roh Kudus. Kok Roh Kudus pula, Ibu? Itu ngaku Yesus tuh. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Coba kita baca yuk. Ya, silakan. Ya. Silakan Anda baca. Ya. Silakan. Ini kan pengertian Petrus dan Cornelius. Iya, Ibu, tapi kan di situ ada dua kali Yesus tampil konon berkata di sana di data nomor 13-nya dan di data nomor 15-nya. Kan konon itu adalah Yesus katanya yang berbicara. Dari mana tahun 60-an ada Yesus? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Nah, Yang kita petik di sini dan kesimpulan apa, Bang Juma? Itu maksud saya. ada suara kedengaran mengaku Yesus, Ibu. Yang Ibu ingin katakan kan ini perintah Yesus kepada seluruh bangsa kan ya. Perintahnya, cakupannya sebagiannya daripada itu. Tetapi kan itu bukan Yesus yang datang. Tetapi memakai nama Yesus. Untuk apa? Untuk ya menangkap semua, menjerat semua, menjadikan semua orang menjadi penyembahnya, pengikutnya. Padahal Yesus mengatakan, kamu tidak akan melihat aku lagi mulai sekarang sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu pernyataan Yesus. Kalau Ibu percaya kepada Yesus, ya percaya dong, jangan setengah-setengah. Kan begini. Di ayat 19, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh yang berkata kepadanya, ada 3 orang mencari engkau. Jadi ini kesimpulannya Bang Juma tentang Petrus dan Cornelius. Cornelius itu kafir. Tahu. Iya. Terus masalahnya Yang dikatakan ini jadi ini orang Kristen juga mengatakan ini ya. Orang Kristen mengatakan ini kedengaran pula kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Elohim tidak boleh engkau menyatakan haram. Ya kan? Ini dibilang ini tentang bebong, sebenarnya bukan. Ini kan penglihatan Petrus datang ada dari langit terbuka, dia lihat melalui pemandangan. Nah, jadi arti bebong itu di sini pengertiannya boleh mengabar Injil ke kafir, keluar. Jadi jangan selalu Bang Juma bilang itu ke Bani Israel. Di zaman ini juga sudah disuruh mengabar Injil ke seluruh dunia. Ini, jadi itu Cornelius di sini adalah seorang kafir. iya, dia adalah pasukan tentara Italia, tahu. Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah Ya, di sini yang aneh Bang Juma, yang aneh, bisanya Cornelius tidak kenal sama Petrus, tapi roh yang membisikkan, lalu Petrus ada tamu 3 orang. Loh. Jadi bertautan, tidak saling kenal. Ini yang luar biasa di sini. Kita baca perikop ini, luar biasa loh. Nah, bisa seorang orang kafir percaya kepada Petrus hanya melalui roh. Ayo kita baca. Ya.
sesuatu yang di luar dari penalaran manusia. Ini yang luar biasa. Bisa Cornelius tidak mengenal Petrus, bahkan dia suruh anggotanya, 3 orang prajuritnya untuk menjemput Petrus, dan mereka bertemu. Roh Kudus yang mempertemukan mereka. Datang Kak Carolina. Ya jadi gini Bu, Yesus kan di tahun 30-an sudah mengatakan kepada murid-muridnya, akan datang penyesat memakai namanya. Penyesat ini melakukan tanda-tanda dahsyat, melakukan kekuatan-kekuatan, melakukan mujizat-mujizat. Jadi kalau ada yang seperti itu ngapain heran sih? Kan Yesus yang sudah mengatakan penyesat itu dibekali dengan senjata tanda dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan. Ya jadi itu hal biasa. Sekarang permasalahannya yang harus ibu-ibu dan bapak-bapak pahami adalah, apakah Yesus pernah berpesan agar waspada kepada Yesus yang palsu? Kan begitu. Semoga diskusi yang kami sajikan bermanfaat, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.